Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa salli wa sallim ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salawatul khams wal jum'atu lil jum'ati wa ramadhanu ila ramadan mukaffiratun bainahunna idza jtanaba al-kaba'ir atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, lagi-lagi dan tak henti-hentinya kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, hidayah dan pertolongannya kita masih dapat berkumpul di Masjid Al-Hidayah ini untuk melaksanakan salat Isya berjamaah yang insyaallah kita lanjutkan dengan salat tarawih berjamaah. Salawat serta salam senantiasa tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi akhir zaman Sayyidul Mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadisnya, as-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadhanu ila ramadan mukaffiratun bainahunna idza jitanaba al-kaba'ir atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khams, salat 5 waktu, wal jumu'atu ilal jum'ati, dan salat Jumat 1 dan salat Jumat berikutnya, wa ramadhanu ila ramadan, Ramadan pada tahun ini dan tahun berikutnya, mukaffiratun bainahunna, adalah sebagai penghapus dosa di antara keduanya, idza jitanabal kaba'ir, apabila atau asalkan ia meninggalkan dosa-dosa besar. Dari hadis ini dapat kita ketahui bahwa antara satu salat 5 waktu, misal dari zuhur ke asar, dari asar ke maghrib, dari maghrib ke isya dan seterusnya, kemudian dari salat Jumat minggu ini ke minggu berikutnya, begitupun dengan Ramadan tahun ini dan tahun berikutnya, di antara keduanya terdapat penghapus dosa di antara keduanya. Akan tetapi penghapus dosa ini tidak serta-merta kita dapatkan, karena ada beberapa syarat, ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Yang pertama, syarat mutlak yang harus dilaksanakan sebagaimana nasnya dalam hadis, idza jitanaba al-kaba'ir, asalkan ia meninggalkan dosa-dosa besar. Apa saja di antara dosa-dosa besar itu? Sebagian besar dari kita sudah tahu insyaallah. Yang pertama asyirk, atau menyekutukan Allah. Yang kedua tarkus shalah, atau meninggalkan salat wajib. Kemudian meminum khamar dan seterusnya, itu termasuk dosa-dosa besar. Asalkan dosa besar ini tidak dikerjakan antara keduanya, antara salat zuhur ke asar dan seterusnya, antara Jumat 1 ke Jumat berikutnya, dan antara Ramadan yang 1 dan tahun berikutnya tidak dikerjakan dosa-dosa besar ini, maka insyaallah akan ada penghapus dosa di antara keduanya. Itu syarat atau ketentuan yang pertama, syarat mutlak. Yang kedua adalah antara kegiatan ini atau antara salat Jumat dan antara Ramadan harus dikerjakan dengan baik, harus dikerjakan dengan benar, harus diisi dengan hal-hal yang baik, harus diisi dengan maksimal dan semampunya akan tetapi maksimal. Yang pertama, salat wajib atau salat 5 waktu. Kita tahu mesti, dan kita sudah sangat mengetahui hadisnya, bahwasanya salat berjamaah, misalnya kita ambil salat berjamaah lebih baik daripada salat sendirian 27 derajat. Nah, itu untuk salat 5 waktu dikerjakan dengan baik, tumakninahnya baik, bacaannya benar, dikerjakan dengan baik, dan kalau bisa berjamaah maka insyaallah ada
penghapus dosa di antara masing-masing salat berjamaah. Yang kedua, salat Jumat. Antara salat Jumat yang satu dan salat Jumat yang kedua atau minggu yang berikutnya akan ada penghapus dosa apabila salat Jumat kita dikerjakan dengan benar. Misalnya kita mengikuti salat Jumat dari awal, dari khatib menjelaskan, dari khatib berkhutbah sampai dengan salat Jumatnya dengan baik dan benar. Nah, itu untuk salat Jumat. Kemudian untuk Ramadan, antara Ramadan yang satu dan tahun berikutnya akan ada penghapus dosa apabila kita kerjakan Ramadan ini dalam satu bulan ini dengan kegiatan yang maksimal, diisi dengan ibadah-ibadah, diisi dengan puasa, diisi dengan amalan ibadah-ibadah lainnya, maka insyaallah antara Ramadan tahun ini dan tahun depannya dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita dapat mengisi Ramadan ini dengan baik, dengan efektif dan dengan maksimal? Ada beberapa amalan sunnah yang hendaknya kita kerjakan. Di samping tetap kita kerjakan amal-amalan fardu atau wajib. Yang pertama, amalan sunnah yang pertama yang hendaknya kita kerjakan di bulan Ramadan yaitu adalah al-imsak. Al-imsak, bukan al-imsak yang 10 menit sebelum subuh, tapi al-imsak di sini maksudnya adalah menahan. Selain menahan diri dari puasa, menahan diri dari lapar dan haus, juga menahan lisan dari berkata yang diharamkan, menahan mata dari dilihat, menahan mata dari yang diharamkan untuk dilihat, menahan telinga dari hal-hal yang diharamkan untuk didengar. Itu yang pertama, yaitu al-imsak atau menahan diri dari segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah salat sunnah. Salat sunnah di bulan Ramadan, sebagaimana mungkin guru-guru kita di malam-malam sebelumnya sudah sampaikan bahwa amalan-amalan sunnah yang dikerjakan di bulan Ramadan maka setara diganjar dengan pahala atau amalan-amalan fardu. Salat sunnah kita kerjakan maka insyaallah akan setara dengan salat fardu. Salat tarawih, salat witir, nanti kita pulang mungkin istirahat dulu, kita tidur beberapa menit atau beberapa jam untuk hak mata, kita lanjutkan bangun untuk salat tahajud, salat taubah dan sebagainya, maka insyaallah bulan Ramadan ini akan lebih berarti. Itu amalan yang kedua. Yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Sebagaimana yang malam sebelumnya telah disampaikan, paling minimal atau awamul awam bulan Ramadan setidaknya kita dapat mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 1 kali. Imam madhab kita, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, beliau selama hidupnya, seumur hidup beliau, ketika memasuki Ramadan beliau mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Jadi dalam satu hari Ramadan beliau 2 kali khatam. Betapa perhatian ulama kita terhadap bulan Ramadan. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Orang berbuka puasa misalnya kita bantu dengan mengantari wadai, mengantari makanan segala macamnya. Itu kalau bisa dan kita mampu, kita perbanyak sedekah di bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir adalah memperbanyak doa. Setiap waktu, setiap detik di bulan Ramadan adalah mustajab. Setiap detik yang kita lalui di bulan Ramadan adalah mustajab. Doa-doa akan dikabulkan. Maka jangan sampai setiap waktu kita di bulan Ramadan berlalu tanpa kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai bulan Ramadan ini kita isi dengan hal-hal yang tidak ada artinya, bahkan sia-sia. Oleh karena itu, mudah-mudahan bulan Ramadan tahun ini dapat kita isi dengan sebaik-baiknya, dapat kita isi dengan amalan-amalan baik yang fardu maupun yang sunnah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ini saja. Salah hilafun maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu